Allahku dari ketenangan hanya ku temu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidupku. Tes 1, 2. Tes. Selamat pagi teman-teman. Gimana suaranya? Jelas nggak? Suara agak putus-putus, Pak. Itu biasa. Penesak. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan. Putus-putus, Pak Wid. Putus ya. Saya pakai hotspot. Saya pindah ke baik. Coba Pak Wid sign out, Ya. leave dulu, terus balik lagi. Pakai wifi aja ya. Coba ya. Ya. Ini putus-putus Pak ya. Ya, putus-putus. Saya keluar dulu ya. Saya pakai wifi, suaranya masih putus Pak. Gimana? Coba musik.
Hingga rencana Tuhan di dalam hidupku. Benar. Aku tutup Pak. Oke, baik Bapak Ibu, Pak, selamat pagi, selamat kembali kepada pagi kita bersyukur kita bisa bangun dengan tubuh dan sehat, kita tidak lupa apa yang kita lakukan di pagi dan sekedar kebiasaan, tapi kita sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi dan pada tubuh, ya, Tuhan sendiri campur tangan kita lakukan dalam setiap kegiatan yang kita akan lakukan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Saya dalam istirahat kami, Tuhan berdiri campur tangan dalam ibadah pagi. Kami, kuduskan kami, peralatan kami, internet maupun peralatan teknologi yang kami pakai, kuduskan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami mulai ibadah kami pagi. Terapi kami setiap pribadi dimanapun kami berada ya. Dalam nama Tuhan, kami tolak roh yang bukan dari. Dalam nama Tuhan, terima kasih. Alam terima kasih yang baik terima kasih bahwa hidupku datang ke tempat duduk Tuhan di mezbamu terasa seluruh hidupku. Terima kasih. Penuhi hatiku gagal dengan urapan yang baru agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih ya Bapak. Biarlah pagi ini kami datang menyembahmu ya Tuhan. Keluarga kami datang menyembahmu ya Bapak. Bahwa hidupku datang tempat kudusmu Tuhan, di mezbamu ku terasa seluruh penuhi hatiku rasa dengan urapan yang baru
agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua keluargaku datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Di pagi yang indah ini kami ingin masuk ke hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Roh. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Pak Wid, musiknya nggak keluar, Pak Wid. Gempa yang maha kuasa masuk Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati dulu menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku sembahmu, ku menyembah, ku sembah, Bapa namamu kudus, kudus Tuhan. Namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Masuk keluar Maha Kudus dengan darah anak domba, masuk dengan hati dulu menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, Bapa namamu kudus,
namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih ya Roh. Namamu yang kudus di pagi ini Tuhan. Kau yang akan berfirman di pagi. Siapkan hambamu untuk menyampaikan kabar keselamatan. Terima kasih Roh. Terima kasih. Walaupun Tuhan dalam kondisi apa yang terjadi hari ini, tetap kami, iman kami, doa kami, tetap percaya kepada rencana yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Pak. Syukur ya Pak. Sudah melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, lalu ku percaya. Benar ya Bapak. Hati kami tetap percaya, Pak. Terima kasih ya Roh di pagi yang indah ini, Pak. Haleluya. Saat sudah melihat jalanmu, saat sudah mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, lalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, lalu ku percaya, lalu ku percaya. Terima kasih ya Roh. Hati kami tetap percaya di pagi, walaupun kondisi tidak mengenakan. Kami yang meyakini Bapa, firman-Mu ya dan ini. Apa yang baik sebentar kami akan melakukan alih ibadah Bapa. Bukan, tapi setiap pribadi tempat pribadi di mana. Haleluya.
Ya, selamat pagi, Shalom. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Hari ini kita sudah melaju ke ayat 137 dan ayat 145. Dua bait ini yang kita akan bahas dalam renungan kita. Saya akan membacakan ayat 137 dari Mazmur 19 sampai yang ke-44 dan kemudian 145 sampai 152. Demikian firman Tuhan. Engkau adil, ya Tuhan, dan hukum-hukum-Mu itu hukum-hukum-Mu benar. Telah Kau perintahkan peringatan-peringatan-Mu dalam keadilan dan dalam kesetiaan belaka. Nyala cintaku menghabiskan aku, sebab para lawanku melupakan segala firman-Mu. Janji-Mu sangat teruji, dan hamba-Mu mencintainya. Aku ini kecil dan hina, tetapi titah-titah-Mu tidak kulupakan. Keadilan-Mu adil untuk selama-lamanya, dan Taurat-Mu benar. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintah-Mu menjadi kesukaanku. Peringatan-Mu adil untuk selamanya, selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Ayat 45. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak ku pegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Musuh yang dekat terusir karena mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat. Mereka menjauh dari Taurat-Mu. Engkau dekat ya Tuhan, dan segala perintah-Mu adalah benar. Sejak dahulu aku tahu, dan peringatan-peringatan-Mu bahwa Engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Amin. Diberkatilah kita semua yang merenungkan firman Allah dalam kekuatan Roh Kudus mampu melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan yang kita hari ini dalam syair-syair bait Mazmur 119 sampai kepada bait yang dimulai dengan huruf sade, itu ayat 137 sampai 144, dan huruf qaf itu dari ayat yang ke 145 sampai 152. Sebagaimana sudah kita bahas sejak awal bahwa Mazmur ini sangat indah dan luar biasa. Secara rapi, ditulis dengan huruf yang sama atau akrostik, istilah dalam puisi Ibrani, ya akrostik dengan huruf awal yang sama, yaitu huruf-huruf dari huruf
Ibrani yang jumlahnya 22. Dan hari ini sampai pada 2 bait yang kita akan renungkan bersama, yaitu mulai dengan huruf yang namanya sade. Nah, pemazmur dengan rapi menulis huruf sade ini dikaitkan dengan kata sadik. Jadi ayat 137 sampai 144 itu yang dominan adalah kata sadik. Ya. Sadik. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata sadik itu artinya benar atau adil. Jadi, saya lihat di sini ada 4 kali ditulis dengan kata sadik atau sedek. Nah, kalau sedek itu artinya kebenaran. Ya, oleh karena itu dalam teks bahasa Yunani, Perjanjian Lama diterjemahkan dikaios, itu benar, dan dikaiosune, itu kebenaran atau dinyatakan benar. Nah, dalam Mazmur ini menyebutkan bahwa firman Allah itu benar karena sumber dari firman Allah itu adalah Allah. Oleh karena itu, kebenaran Allah dinyatakan di dalam firman-Nya. Istilahnya di dalam Torat-Toratnya, dalam hukumnya, yang pada awal sekali sudah saya sebutkan bahwa acuan dari kata hukum firman itu adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan itu kebenaran yang menjadi standar kehidupan orang yang merenungkan firman Allah. Sekalipun benar atau adil itu bisa dikaitkan dengan keharmonisan antara hubungan seorang dengan yang lain, tetapi juga terlebih utama hubungan seseorang dengan Tuhan yang bersandarkan Allah. Ketika saya merenungkan ini, saya memikirkan diri saya sendiri, bagaimana saya bisa hidup harmonis dengan Allah yang adil dan benar ini. Bagaimana saya bisa sesuai hidup dengan kebenaran ini. Karena saya adalah seorang yang tentu saja orang berdosa, tidak sempurna. Kemudian saya kembali memikirkannya. Ternyata bahwa kita dibawa kepada standar ilahi, yaitu dengan kebenaran firman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Alkitab berbicara kepada kita bahwa ketika kita menerima Kristus Yesus, maka kita dibenarkan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya adalah bahwa kita di hadapan Allah harmoni sesuai karena kita sudah dibenarkan dengan cara Allah, yaitu di dalam Kristus. Jadi status disinilah yang menjadikan kita bisa hidup harmonis dengan Tuhan, dengan firman-Nya, karena kita dibenarkan melalui firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Pernyataan dibenarkan ini seperti pengesahan. Ya. Kalau orang meninggal saja, kalau di rumah sakit itu harus ada pengesahan, saudara. Benar? Kalau di rumah sakit orang meninggal itu harus ada pengesahan bahwa sah dia meninggal dengan surat dokter bahwa dia sah meninggal.
Nah, sekarang saudara kalau mengurus orang yang sudah meninggal ke kantor Dukcapil pun, kalau tidak ada surat pernyataan orang itu meninggal, saudara nggak bisa ngurus. Nah, ini maksud saya adalah begini. Di hadapan Tuhan, kita mesti harus ada pengesahan bahwa kita benar. Dan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Ketika kita ada di dalam Yesus Kristus, di dalam firman hidup itu, maka kita dinyatakan benar di hadapan Allah. Dan oleh karena itu, maka jaminan keselamatan kekal masuk surga itu ya sudah dijamin. Karena di dalam surga tidak ada satu titik pun dosa. Tidak ada satu titik pun kesalahan. Harus standar Allah benar. Demikian juga kita. Ketika kita dibenarkan oleh Allah, maka di sanalah juga kita dijamin ada di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, standar yang kita pakai dalam hal ini adalah kebenaran Allah sendiri. Dan pemazmur merenungkan kebenaran-kebenaran ini, misalnya tadi dalam ayat 141, aku ini kecil dan hina, tidak layak dalam kebenaran, tetapi titah-titahmu tidak kulupakan. Artinya adalah sungguh bahwa kita tidak mungkin memenuhi standar Allah dalam hidup ini, kecuali kita ada di dalam firman kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, secara praktis kita juga bisa hidup harmonis dengan orang lain dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Satu pergumulan adalah ketika kita dimusuhi orang atau orang berbuat jahat kepada kita, lalu ada firman yang mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, di situ kita sungguh bergumul, bukan? Tetapi dengan standar ilahi bahwa kita sudah dibenarkan, maka keadilan Allah itu adalah ketika kita sungguh melakukan firman Allah, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya jujur saja saudara, di gereja itu kadang-kadang juga ribet. Kasak kusuk juga ada. Ya, kadang-kadang fitnah juga ada. Ya. Jadi kita tidak perlu membayangkan di luar sono. Kita juga perlu merenungkan dalam kehidupan kita di tengah-tengah berjemaat perkumpulan kita. Kadang-kadang juga ada orang yang melakukan sesuatu yang harus kita secara manusia kita balas. Tetapi sekali lagi bahwa kita hidup dalam standar ilahi, yaitu kebenaran, sadik. Ya, dalam hal ini saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi juga dikatakan bahwa tadi dalam hubungannya dengan orang lain, ya kadang-kadang pemazmurmu juga mengalami atau boleh dikatakan sedang mengalami, sebagaimana pendahuluan yang saya sebut. Mazmur 119 ditulis dalam keadaan pemazmur ini sedang ditekan, sedang diremehkan. Ya, oleh karena itu ketika merenungkan firman Tuhan harus bertindak adil, maka firman itu menjadi penghiburan, kekuatan di dalam kesesakan dan
kesusahan. Itu ayat 143. Aku ditimpa kesesakan dan susah, tetapi perintah menjadi kesukaan, menjadi penghiburan daripada dalam kehidupanku. Nah, kiranya saudara kasih Tuhan pada pagi hari ini, bagian yang pertama ini kita bisa meresapi ya yang namanya kebenaran ilahi yang dinyatakan di dalam firman. Dan firman itu menjadi standar kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pertama, kita akhirnya memenuhi standar Allah, yaitu kita dibenarkan. Yang kedua, kita punya relasi menyatakan standar Allah di dalam hubungan sesama secara harmonis. Bait yang kedua yang kita akan bahas adalah dalam ayat 145 sampai yang 152 yang kita sudah baca tadi. Nah, huruf awalnya adalah kop atau ki dalam bahasa Indonesia. Ya, kop, ki dalam bagian ini ya yang menjadi dominan adalah kata kara. Kara. Ya, itu artinya berseru. Artinya berteriak, artinya memproklamirkan. Jadi bisa beberapa arti tersebut. Oleh karena itu dalam ayat-ayat ini saudara, kalau saudara lihat kata berseru diulang-ulang. Berseru, berseru dan berseru. Ini bagian firman Tuhan yang mengajar kita untuk kita selalu berharap kepada Tuhan. Berseru untuk kehidupan, keselamatan, kesembuhan. Berseru untuk kehidupan, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, berseru. Iya. Nah, di sini misalnya ini ayat yang ke-147. Pagi-pagi buta aku bangun. Ya, ini saya rasa kita sudah melakukannya, ya. Dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada suamiku, kepada ayahku, kepada ibuku, bukan, kepada firman-Mu. Ya. Berharap pada firman-Mu. Artinya apa? Biarlah firman Allah itu mengolah, mengerjakan seluruh kehidupan kita di pagi hari. Berharap. Tentu saja di dalam firman tadi kita memperoleh norma-norma hidup, memperoleh cara hidup, memperoleh kebenaran, memperoleh pengharapan. Itu firman. Oleh karena itu, bukan kita saja yang bangun pagi, tetapi ternyata pemazmur telah memulainya sejak dahulu kala. Ya, sejak dahulu kala. Kebiasaan yang luar biasa yang Bapak Ibu lakukan, bangun pagi dan yang dipegang adalah Alkitab. Alkitab, ya. Jadi Alkitab ya, tabnya itu yang dipegang. Ya, jadi sekarang Alkitabnya di tablet kudus ya, bukan di dalam kitab kudus. Dipegang, lalu kita berseru dan berharap kepada firman. Nah, sekali lagi di sini firman adalah perwujudan kebenaran Allah sendiri. Firman adalah perwujudan kebenaran Allah sendiri.
Itu yang menjadi harapan kita. Berseru, berseru, berteriak, itu kata firman Tuhan. Kara, kara, kara. Ya, dalam bahasa Ibrani, kara. Ayat 48, aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Jadi berseru, berharap dalam firman, lalu merenungkan kembali firman Allah. Seruannya, dengarkanlah, ayat 41, dengarkanlah. Suaraku sesuai dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-Mu. Berseru kepada standar ilahi sehingga sungguh kehidupan kita diolah, dikerjakan melalui firman. Oleh karena itu dalam bagian ini dikatakan hidup. Kita jadi hidup. Ya, biasanya ini dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata halak. Ya, halak itu dalam bahasa Yunani peromai. Nah, itu atau itu artinya lifestyle gitu ya kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya. Lifestyle. Jadi kata hiduplah di situ sebenarnya bukan sekedar hidup, tetapi boleh dikatakan gaya hidup atau lifestyle, cara hidup sesuai dengan standar firman Allah. Jadi tadi dalam bagian awal itu pernyataan-pernyataan, lalu kita sekarang dikatakan dalam bagian ini kita berseru untuk menjalani kehidupan itu dalam pertolongan firman Allah. Ya, mereka gaya, stylenya adalah firman Allah, standar Allah, kebenaran Allah. Kalau saya merenungkan lebih dalam lagi, kalau Allah itu setia, dikatakan di sini, ketika kita merenungkan ini, maka kita pun akan terolah hidup kita dengan kehidupan yang setia. Kasih setia Tuhan. Ya, kasih setia Tuhan, hubungan kita, Tuhan mengasihi dengan setia kita kepada kita, tetapi nanti dalam hubungan dengan sesama, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan keluarga, kita pun diolah oleh firman Allah, kita menjadi setia juga. Ya, kesetiaan kita menunjukkan bahwa itu kasih kita kepada sesama kita, terutama pada keluarga kita. Bangun pagi, berseru kepada Tuhan. Dan ternyata saudara, di sanalah pemazmur merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ayat yang 150 dan 151. Ditulis di sana dekat. Firman itu dekat, maka musuh pun menjauh. Kalau saudara dekat firman Tuhan, iblis itu enggak, atau setan roh-roh jahat itu enggak usil, saudara. Iya. Kalau usil pun dia akan segera menjauh. Iya. Saya ini percaya sekali bahwa kuasa Allah itu menyertai orang percaya. Kalau orang percaya diperlengkapi dengan firman. Ya, diperlengkapi dengan firman. Firman itu adalah satu sistem, suatu konsep, suatu pengertian yang sangat dalam tata cara hidup kita. Karena sebenarnya yang paling berat yang kita lawan adalah musuh kita itu adalah sistem tata cara si jahat. Kata firman Tuhan, kita tidak melawan darah dan daging, tetapi sistem, tipu daya iblis. Kalau melawan sistem itu tidak mudah, saudara. Sistem itu
budaya kita, pikiran kita, bahkan kalau jauh sistem politik sekalipun, sistem keuangan yang dibuat oleh orang-orang jahat itu nggak mudah kita lawan. Kita nggak bisa hanya dalam nama Yesus itu. Itu harus kita lawan dengan sistem. Itu harus kita lawan dengan kebenaran firman Allah yang ada pada kita. Oleh karena itu, kitab Efesus menulis, perlengkapilah kamu dengan pedang roh. Ya. Dan dengan firman. Karena itu harus melawan sistem. Ya, bukan sekedar dalam nama Yesus. Kita melawan sistem. Nah, itu yang paling tinggi, Saudara. Kalau yang rendah itu adalah ya tadi, yang usil tadi, roh-roh jahat, ya godaan seks, uang, itu sebenarnya roh-roh jahat itu yang kelas bawah itu, Saudara. Genderuwo ya roh-roh jahat itu ya. Itu enggak usah Saudara ngeden-ngeden lah bahasa Jawanya itu, tidak usah ngotot-ngotot itu. Kalau Saudara hidup dalam firman itu nanti juga berteriak sendiri, menjauh Saudara. Itu kata firman Tuhan kan? Iya. Mendekat orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat, mereka menjauh dari Taurat-Mu. Iya. Kalau kita dekat, kita hidup dalam firman, itu menjauh, Saudara. Sungguh-sungguh, ya. Sekalipun mereka mau mendekat, mereka akan tertolak. Ya, kalau roh-roh jahat itu saudara berdoa aja hadir. Kalau saudara sungguh dalam firman, itu sudah berteriak. Dan itu saya alami berkali-kali. Kalau orang dirasuk roh jahat, digoda roh jahat yang kelas bawah tadi, bukan sistem, itu biasanya saya lagi menyanyi saja, berdoa, itu beberapa kali orang manifestasi, Saudara. Enggak usah dibilangi ini, itu enggak usah. Saya percaya, dan itu berulang-ulang dalam pelayanan saya. Iya. Lagi saya bilang Bapa di surga, orang udah teriak. Panas. Karena firman, kuasa Allah ada dalam atau dekat dengan kita. Maka ayat 157, engkau dekat Tuhan. Segala firman-Mu adalah sadik, benar, standar. Ya. Dan oleh karena itu pemazmur berkata sejak dulu kebenaran ini diketahui. Sejak dahulu aku tahu dari peringatanmu bahwa engkau menetapkan semuanya itu. Luar biasa. Luar biasa. Firman Allah, kebenaran Allah, mesti hidup di dalam kita, menjadi standar hidup kita, maka kita pun akan mengalami berkat-berkatnya yang ajaib yang sudah kita bicarakan tadi. Kita teruskan. Pagi-pagi buta, bangun dan berseru. Demikian firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menghidupinya. Amin. Terima kasih Pak Heru sudah bawa kita sebuah firman Tuhan yang penuh dengan pengajaran. Jadi di 2 minggu ini kita benar-benar belajar apa sebenarnya isi daripada Mazmur 119 ini.
Terima kasih semuanya sudah dengan taat mengikuti doa pagi setiap hari dari tahun 2020 bulan April tanggal 1 sampai hari ini. Mungkin sedikit saya mau memberitakan kepada Pak Heru. Jadi awalnya doa pagi kita ini, awal mulanya itu mulai dari 4-5 orang. Banyak sekali tantangan. Hari pertama saya yang bangunnya telat. Hari kedua gantian. Hari ketiga gantian lagi. Ada yang telat juga. Nah, tetapi kita komit, kita memaksakan tulang-tulang kita yang kering ini supaya dibasahi oleh firman Tuhan setiap pagi. Diawali dengan worship. Jadi kita menyenangkan hati Tuhan dulu, baru Tuhan bisa memulihkan tulang-tulang kita. Jadi semuanya diawali dengan penyembahan, benar-benar memberikan hati kita untuk menyembah Tuhan. Benar-benar kita menarik perhatiannya Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan mau bicara dengan kita. Nah, hari demi hari kita semuanya belajar, awalnya hanya yang mengerti membagikan renungan, yang membagikan renungan, lama-lama yang tidak berani membagikan renungan, kami coba berusaha untuk mengajarkan, menuliskan renungan, tinggal dibacakan, tapi lama-lama semuanya ibu-ibu bisa menulis sendiri, membaca sendiri. Nah, seperti tadi Pak Heru katakan, kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhanlah yang bicara kepada kita. Dan Tuhanlah yang berbicara langsung dan semuanya bisa belajar dan semuanya bisa membagikan renungan. Ini adalah satu mukjizat seperti yang Daud lakukan. Saya percaya Daud dulu juga dikatakan seorang anak muda yang imut-imut, yang penuh dengan kemerah-merahan ya kulitnya. Mungkin Daud ini dulunya suka makan tomat, jadi kemerah-merahan mukanya. Nah, akan tetapi yang Daud luar biasa adalah ketika ia mendekat kepada Tuhan. Nah, di sini setiap pagi kami merenungkan firman Tuhan, apa sih yang Daud lakukan. Tetapi banyak kita dapati ketika Daud di dalam tekanan-tekanan yang luar biasa, ia menemukan hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita, saudara kasih dalam Tuhan, jika kita yang mengalami tekanan-tekanan, ingatlah kepada Daud bahwa kasih karunia Tuhan akan turun atas kita. Oleh sebab itu, seringkali kita menemukan Daud minta belas kasihan Tuhan turun atasnya. Kalau dia tidak dalam tekanan, tidak mungkin ia minta belas kasihan. Ketika Daud senang hatinya, ketika Daud berbunga-bunga hatinya, ia jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita saat ini hidup di dalam tekanan seperti mau keluar kemana-mana semakin sulit, ya COVID-12, gelombang 1, gelombang 2 sudah hilang, kita pikir sudah dada-dada, ya kita sudah bisa say goodbye kepada COVID, ternyata datang lagi gelombang ketiga. Walaupun ada yang mengatakan gelombang 3 ini, yang Omikron ini tidak begitu parah, tapi tetap ada korban jiwa. Jadi kita harus penuh dengan hati-hati, jangan melalaikan prokes kita.
Nah, kemarin saya dengar dari ibu-ibu yang mau ngumpul sama bapak-bapak yang tanggal 5 katanya batal, ya saya dari awal saya tidak berani ikut karena istri saya sedang kemo, sedang sakit. Jadi dokter menyarankan saya untuk tidak ikut kegiatan ngumpul-ngumpul karena takutnya bawa virus pulang. Karena orang yang sedang kemo, sedang ini eh, sedikit berbahaya. Jadi jangan salah paham kalau saya kurang berkenan untuk berkumpul, bukan saya sombong, bukan saya tidak suka berkumpul gitu, tetapi saya menghindari karena saran dari dokter. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Heru sudah membagikan ilmunya. Nah, ini bukan renungan biasa, tetapi ilmu yang kita dapati karena di Mazmur 119 ini lebih sulit untuk dimengerti. Mungkin nanti kalau ada yang kelewat, saya ada beberapa yang saya rekam 119 ini, nanti bisa minta WA dengan saya, Japri, ya saya akan bagikan rekamannya. Terima kasih semuanya yang sudah ikut dalam doa pagi selama hampir 2 tahun. Saya percaya Tuhan disenangkan hatinya. Nah, mari kita satukan hati hari ini, kita berdoa untuk bagi yang ingin menitip doa, mungkin bisa ditulis di chat ya, di chat untuk everyone saja. Jika ada yang mau didoakan, nanti saya minta Pak Herum untuk mendoakan pokok-pokok doa yang sudah ada di chat dan sekalian untuk doa berkat bagi kita semua. Terima kasih Pak Heru sekali lagi. Saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati Pak Heru dan pelayanannya dan keluarganya. Haleluya. Amin. Silakan Pak Heru. Amin. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami boleh dekat standar firman Allah yang luar biasa. Kami dekat, Engkau dekat pada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu dengan keberanian berseru kepadamu, berharap padamu ya Tuhan. Kami secara khusus mendoakan, kiranya Tuhan menolong, menyembuhkan untuk anak kita, kami, Dewi ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, dan juga Dikson Tuhan pulihkan dari terpaparnya positif COVID ini Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang memberikan hikmat dan kuasa kepada kami sekalian untuk berdoa dan memohon kepadamu sebagai anak-anak-Mu. Tuhan pulihkanlah mereka. Kami juga mohon kesembuhan untuk anak kami, Gaby, yang dan mamanya yang kena COVID juga Tuhan kami serahkan kepadamu. Oh Bapa di surga, kami semua sedang menghadapi tekanan dengan penyakit ini yang sudah masuki tahun yang ketiga ini Tuhan. Oh Bapa di surga, kami tetap berharap padamu. Engkau Allah kami yang berkuasa. Engkau sudah membuktikan kebaikan-kebaikan-Mu. Oleh karena itu berilah hikmat dan kuasa kepada kami untuk terus senantiasa berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang dalam kelompok doa ini, yang senantiasa di pagi hari buta telah berseru kepadamu Tuhan. Engkau tidak akan melewatkan dan Engkau menyatakan diri bahwa Engkau dekat dengan setiap kami ya Tuhan. Engkau memberkatinya, Engkau dekat dan Engkau menyertai dengan kekuatan firman-Mu yang luar biasa, yang adalah perwujudan-Mu sendiri di dalam Yesus Kristus yang akan mengajar dan terus mengajar kami untuk hidup di dalam Engkau. Tuhan, Engkau dekat, Engkau menyertai. Kami terus mendoakan negeri kami secara keseluruhan. Tuhan berkati, tolong negeri kami, bangkitkan kembali ya Tuhan. Dengan kehidupan yang normal oleh karena kebaikan-Mu.
Kami berdoa untuk semua orang percaya di Indonesia, bahkan di dunia. Kami berdoa untuk para penginjil, pemberita firman baik melalui media massa maupun melalui pembicaraan langsung, baik yang ada di kota-kota, di desa-desa, yang mereka kerjakan dengan susah payah, yang mereka lakukan dengan perjuangan ya Tuhan. Kami memohon kepadamu kiranya Engkau memberkati mereka, menolong mereka, menangkan setiap pertempuran yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan yang mereka layani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk persekutuan ini. Tuhan telah memberkati kami dan akan terus memberkati kami. Dan kiranya Allah sumber kuasa yang mengokohkan, menguatkan, menghiburkan, yang dalam segala perkara kami diteguhkan di dalam-Mu Tuhan. Menyertai kami di dalam nama Bapa, Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang tetap setia sampai selama-lamanya, hari ini dan seterusnya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Terima kasih Pak John. Terima kasih Terima Pak kasih John. Pak Heru, Pak John. teman-teman semua. Pak Widoyo, Tuhan memberkati semuanya. Amin, amin. Teman-teman, kasih semua. Pak Heru, Pak John, Pak Widoyo, Pak Kandi. Amin. Baik, sebelum kita tutup, siapa bisa bantu untuk foto? Ada Apa foto? Bu Flora ada? Atau Bu Ana bisa bantu foto? Nggak ngerti, Pak. Linda ada Linda, Kak? Linda. Linda. Ibu Linda ada kan? Oh iya, Cilinda. Ya, Ibu. Cilinda. Pakai laptop tuh. Kalau mau tunggu agak lama. Oh, enggak pakai laptop. Ya? Pakai laptop. Pakai handphone aja. Bantu Pak John ya. Oke. Oh iya. Oke. Ya, Pak John Ferry. Ya, ada lagi yang mau buka kameranya? Silakan kalau mau dibuka. Oke, kita hanya satu layar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak John Ferry. Teman-teman semua, sampai ketemu Terima kasih, besok. Pak John. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Tuhan memberkati. Izin live ya. Baik, sampai besok. Kita ketemu lagi. Saya tutup. Ya. 1, 2, 3.